Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Surya Chandra dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Bandung. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari tugas 3 untuk mata kuliah analisis dan visualisasi data. Baik, mari kita langsung ke dalam pembahasan dari jawaban yang telah saya buat. Baik, kita masuk ke dalam penjelasan dari jawaban yang telah saya buat ya. Pertama-tama, untuk latar belakang dari program yang telah saya buat ini adalah visualisasi data merupakan komponen penting dalam analisis data karena membantu memahami pola, tren, dan anomali dalam dataset. Tugas ini bertujuan untuk membangun aplikasi visualisasi data interaktif menggunakan framework Sini dalam bahasa R. Ya, berikut untuk tujuannya ya. Nah, selanjutnya data yang saya gunakan itu data dari soal ya, yaitu dataset tugas tutorial 3 yang bertipe Excel, yang di dalamnya terdapat sheet yang bernama weather dengan jumlah kolom 22 dan 367 baris, yang di dalamnya berisi data numerik dan kategori. Dalam data tersebut saya lihat terdiri atas yang pertama itu minimum temperatur dan maksimum temperatur ya, itu suhu minimum dan maksimum. Sini sudah saya jabarkan semua. Baik, untuk mempersingkat waktu, sini saya akan masuk langsung ke dalam program yang telah saya buat. Baik, untuk program yang telah saya buat ini menggunakan arsitektur Sini yang terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama itu UI ya, user interface, define UI, yang di dalamnya itu terdiri dari dashboard, itu header yang nantinya menampilkan judul aplikasi, kemudian dashboard sidebar yang menampilkan panel kontrol untuk input pengguna, selanjutnya dashboard body yang menampilkan area untuk menampilkan plot dan tabel. Kita akan jalankan aplikasinya supaya kita bisa lihat langsung UI-nya ya. Akan buka di browser supaya lebih jelas tampilannya. Nah, ini untuk dashboard headernya. Selanjutnya ada dashboard sidebar, ini untuk memasukkan inputan user. Yang terakhir itu ada ini untuk fungsi interaktif plot dan sini tabel ya. Oke. Selanjutnya terdapat juga di sini define server ya, yang berisi atau meliputi yang pertama itu pemrosesan data agar reaktif nantinya. Selanjutnya render plot interaktif dalam define user ini, dan selanjutnya perhitungan statistik deskriptif ya, dan terakhir itu render tabel data. Nantinya itu untuk tabel data itu bisa diekspor ya, bisa diekspor menjadi CSV, Excel, PDF, atau di print atau di copy juga untuk isinya. Oke, selanjutnya ini library yang saya gunakan atau yang dibutuhkan. Yang pertama ada library Sini yang berfungsi sebagai framework aplikasi web yang dibuat ini ya. Selanjutnya ada Sini dashboard yang berfungsi sebagai template dashboardnya. Selanjutnya ada ggplot2 untuk pembuatan plot. Selanjutnya plotty ini untuk konferensi plot interaktif ya. Selanjutnya ada library dev player untuk memanipulasi data langsung, dan selanjutnya ada library dt atau tabel interaktif untuk tabel interaktif, dan yang terakhir ada read Excel yaitu untuk membaca data Excel ini ya. Oke, langsung masuk ke aplikasi di dashboardnya ya. Baik, untuk fitur-fitur yang ada pada aplikasi ini, yang pertama ini untuk memasukkan X variable ya. Saya setting default dengan temperatur jam 9.
Selanjutnya untuk memasukkan y variable itu saya setting default dengan temperatur jam 3, dan untuk plotnya saya setting default dengan scatter plot, dan untuk color by nya saya setting non ya. Kita akan coba tampilkan scatter plot terlebih dahulu untuk temperatur jam 9 dan temperatur jam 3. Nah, ini muncul ya. Oke, untuk scatter plot itu fungsinya untuk melihat hubungan korelasi antara dua variabel numerik, dan untuk line port itu berfungsi untuk melihat tren atau pola beruntun. Untuk bar plot itu langsung ke bar plot, ini line plot ya. Nah, untuk bar plot itu fungsinya untuk melihat frekuensi distribusi data kategori. Baik, kita kembali lagi ke scatter plot. Nah, di sini juga menampilkan mean atau rata-rata dari temperatur jam 3 dari standar deviasi dari variabel X atau temperatur jam 9 ya. Ini itu reaktif ya, bisa diubah-ubah sesuai datanya. Nah, nilainya berubah juga ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk terlebih dahulu ke penjelasan mengenai fitur tabel data ya. Untuk fitur tabel data ini, di sini saya menambahkan pagination ya untuk membatasi jumlah data yang ditampilkan. Pertama ada untuk 10 data, selanjutnya untuk 15 data, 50, 25, dan yang paling banyak itu untuk 100 data ya. Di sini juga terdapat untuk filter per kolom ya. Filter per kolom ya. Akan coba untuk filternya. Ini kita akan coba untuk line tomorrow-nya yang yes semua. Di sini muncul yang yes semua ya untuk 10 teratas. Selanjutnya ada scroll juga, ini bisa di scroll ke bawah, dan yang terakhir ini bisa untuk di export ya untuk datanya. Kita akan coba export CSV ya. Nah, di sini untuk datanya sudah terekspor. Kita akan coba buka apa sesuai atau tidak. Untuk tabelnya, headernya itu sama ya di tabel yang dimunculkan, dan untuk jumlah datanya sama ya, 10 baris data, karena di sini kita set paginationnya untuk 10 baris data. Oke, kita akan mempresentasikan untuk selanjutnya itu penggunaan program untuk plot interaktifnya ya. Yang pertama itu kita akan membuat scatter plot ya. Untuk menunjukkan apakah suhu pagi bisa memprediksi suhu siang ya. Pertama kita akan memilih scatter plot, selanjutnya ininya kita akan masukkan temperatur pagi ya, jam 9, dan untuk variabel y nya itu temperatur jam 3 siang ya. Di sini kita dapati titik-titik plotnya menunjukkan semakin mendekati garis diagonal itu semakin kuat korelasinya ya. Ini juga terdapat dari minimum temperaturnya, garis minimum temperaturnya. Dan untuk plot ini juga kita dapat menyimpannya. Nah, sudah menyimpannya ya, dapat disimpan untuk plotnya. Selanjutnya kita akan coba untuk membandingkan apakah hari yang hujan cenderung diikuti hujan lagi ya dengan bar plot. Kita akan pilih ininya untuk rain today ya.
hujan hari ini, dan untuk fill by-nya kita akan masukkan rain tomorrow atau hujan besok kan. Nah, ya kita bisa bandingkan proporsi batangnya ya. Nah, di sini juga standar deviasi itu tidak muncul karena nilai dari variabel y-nya itu bukan numeric ya, yaitu yes atau no gitu. Jadi di sini terdeteksi bukan angka gitu. Baik, semua fitur telah coba ya. Akan coba zoom juga. Nah, untuk fitur zoom juga sudah jalan ya. Coba untuk semua fiturnya. Baik, untuk semua fiturnya telah dipresentasikan ya, dan dapat disimpulkan untuk semua fiturnya itu memenuhi kriteria dalam tugas ya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.